للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن ولا تكون من الحرمان انهضوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهضوا يا للوطن Indonesia بلادي أنت عنوان فخامة كل من يأتيك يوما طريحا يلقى إماما كل من يأتيك يوما طريحا يلقى إماما Pusaka hati wangi tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hei bangsaku. Pusaka hati wangi tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibku, bangkitlah hei bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banjir bertablatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa iJus yang dirahmati Allah, senang sekali saya Mas Janto kembali hadir menyapa Anda dalam majelis kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia, yang hadir langsung dari Masjid Jami Radatul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan. Dan kesempatan kali ini akan hadir guru-guru kita, diantaranya adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, Habib Jafar bin Muhammad Bagir Al-Atas, Habib Jindan bin Novel, Habib Anis bin Umar Assegaf, dan juga Syekh Ahmad Al-Misri yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada jamaah yang hadir dan juga untuk Anda pemirsa iNews yang dirahmati Allah. Dan untuk Anda pemirsa, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami. Untuk Twitter Anda bisa follow di @chi_inews ataupun Instagram kami di @cahayahati_inews. Dan pemirsa iNews yang dirahmati Allah, salawat kepada Nabi merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung, karena kita menyampaikan rasa terima kasih kepada Nabi dengan cara bersalawat. Insya Allah jutaan malaikat akan kembali mendoakan kita. Dan tanpa berlama-lama, mari kita akan dengarkan tausiah pertama yang akan dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, الشفيع المشفع في أرض المحشر. ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. فصلاة وسلاما عليك يا سيد الخلائق والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa berjumpa dengan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa memandang wajah-wajah para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru-guru kita, para habaib, ada Habib Syekh,
Ada Habib Jindan, Habib Ja'far, Habib Anis dan seluruh habaib, seluruh asatiz, para kiai, para pejabat yang hadir di tempat yang mulia ini, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, akan tetapi saya tidak mengurangi mahabbah, hormat dan ta'zim saya kepada semua yang hadir dan hadirat insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini di malam yang mulia ini karena Rasulullah Muhammad. Yang mempertemukan kita di malam yang mulia ini Allah Jalla Jalaluh berdasarkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqal khalqa wastafa minal khalqil anbiya'a war rusul wastafa minal anbiya'i war rusul ulil azmil khamsah Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad alaihim salawatullahi ajma'in. Wastafa min ulil azmil khamsah al-Khalil Ibrahim wa Muhammad. Wastafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sairi khalqih wa sairi anbiya'ihi wa rusulih. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Lalu Allah memilih dari makhluk tersebut para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul yang kita sebut ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Lalu Allah Jalla Jalaluh memilih dari 5 rasul tersebut Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Lalu Allah Jalla Jalaluh memilih dari 2 Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, beliau menukil firman Allah surat Al-Hijr ayat 72. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? La'amuruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Imam Qadhi Iyad mengatakan ittafaqa ahlu tafsir ala anna al-muqsima bihayatihi fi hadhihi al-ayah huwa Rasulullah Muhammad. Sepakat para ulama tafsir bahwa Allah Jalla Jalaluh bersumpah di dalam ayat tersebut atas umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi umurmu wahai Muhammad. Allah kalau bersumpah wadduha wal asri wal fajri wal laili dan ayat-ayat seterusnya. Hanya di dalam ayat ini Allah bersumpah atas umur makhluknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ayat, setiap surat di dalam Al-Qur'an pasti Anda akan menemukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, termasuk surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah siapa? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara langsung atau tidak Rasulullah disebut di dalam Al-Qur'an. Semua panggilan para nabi tidak ada gelarnya. Dipanggil oleh Allah. Ya Adam iskun anta wa zawjukal jannah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Ya Isa, ya Nuh ihbit bisalamin minna. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Semua para nabi dipanggil namanya langsung. Hanya kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Kalau Allah sebut nama Nabi Muhammad mujarradan, pasti disebut tugasnya, risalahnya. Allah berfirman surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun
قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Surat Al-Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran kita di malam yang mulia ini yang mengatakan bid'ah dan lain, biarkan. Apakah bid'ah membaca Al-Quran? Apakah bid'ah bersalawat kepada Nabi? Membaca Al-Quran dalam Sahih Muslim, berkumpul di satu majlis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tidaklah berkumpul satu kaum duduk membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, kecuali Allah turunkan sakinah kepada mereka. Siapa yang melarang baca Al-Quran? Siapa yang melarang bersalawat sedangkan Allah sendiri sudah bersalawat? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan. Siapa yang mengharamkan kita duduk bersilaturahim seperti ini? Allah tambahkan umur kita, Allah lancarkan rizki kita dengan silaturahim kita ini. Saling mendoakan. Siapa yang melarang umat Islam, umat yang penuh kebaikan, melakukan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan? Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf. Siapa yang mengajak kita di tempat-tempat ini dalam maksiat? Siapa yang mengajak kita untuk durhaka kepada orang tua, untuk tidak membaca Al-Quran? Tidak ada sama sekali. Hanya kita duduk bersalawat, berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita mengingat sejarah Nabi Muhammad SAW, sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, menambahkan keimanan kita kepada Rasulullah. Handphone kita kalau lowbat, kita cas tuh handphone. Masa keimanan kita nggak perlu dicas? Dalam sehari 5 waktu, subuh kalau sudah mulai habis, ditambah lagi, dicas lagi zuhur, kemudian lagi asar, maghrib dan seterusnya. Maka dengan pertemuan kita ini menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau meriwayatkan hadis dari ummi wa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada seseorang yang mengatakan, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ketika berada di dalam rumah, saya ingat namamu, atau namamu disebut di hadapanku. Fala asbiru hatta atiya fa anzur ilaik. Saya tidak kesabaran. Saya tidak sabar sehingga saya datang harus menemui engkau, harus memandang wajah engkau. Tapi beliau ini ternyata mencintai Rasulullah. Anta ahabba ilayya min nafsi wa min waladi wa ahli. Aku mencintai engkau melebihi dari diriku sendiri, istri, anak, seluruh manusia. Tapi kalau seingat namamu atau namamu disebut di hadapanku, aku tidak sabar sehingga aku bertemu dengan engkau, memandang wajah engkau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau punya kekhawatiran berpisah dengan Rasulullah. Ketika saya wafat dan engkau wafat, engkau pasti masuk ke dalam surganya Allah. Engkau akan diangkat bersama para nabi dan rasul. Rufi'ta ma'an nabiyyin. Engkau sallallahu alaihi wasallam kalau wafat nanti engkau akan diangkat bersama para nabi dan rasul. Kalau saya diizinkan oleh Allah masuk surganya Allah, aku khawatir tidak bisa berjumpa dengan engkau. Sahabat Nabi, salafus saleh tidak memikirkan surga. Mereka mengharapkan surga yang ada Rasulullah di dalamnya. Mereka ingin berjumpa, memandang wajah Rasulullah SAW. Coba kalau kita disebut nama Rasulullah, kita terharu. Sampai hati kita subhanallah ingin memandang wajah Rasulullah. Walaupun dengan seluruh harta yang kita miliki. Apalagi kalau kita berjumpa langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin berjumpa dengan Nabi, minimal dalam mimpi kita sudah berjumpa dengan beliau. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamassalu fi surati, dalam riwayat lain bi surati. Barang siapa melihat aku dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihat Rasulullah. Kak, sembarangan orang melihat Nabi.
Dikatakan para salafus salih, para ulama 15.000 kali bersalawat dalam sehari. Tanda kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Sampai dalam hadis riwayat Tabarani dengan dua sanad jayyid, dua sanad baik, Nabi SAW menjamin syafaatnya bagi mereka yang bersalawat dalam sehari 20 kali. Kalau kita mencintai Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta, mempraktikannya dalam kehidupan kita, ucapan kita, perilaku kita, tingkah laku kita, sesama muslim maupun kafir, itulah harus kita membuktikan akhlak Nabi. Sampai Nabi SAW dipuji oleh Allah, bukan dari ilmu, tapi dari akhlaknya. Allah sampai memuji Nabi SAW surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mau suri tauladan yang baik Rasulullah. Mau kesempurnaan secara manusiawi adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam yang mulia ini tidak sia-sia. Menyimar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersalawat. Ada malaikat tugasnya menyampaikan salam. Salawat kita. Ya Rasulullah, jangan lupa kepada kami. Kami pernah suatu waktu duduk di majelis ilmu bersama para ulama, para asatiz, para habaib, para orang-orang saleh, penghuni surganya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan antara kami dan mereka dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah para penghuni surganya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi pemaparan dari Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau mengatakan bahwa sholawat adalah sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu melarang kita sebagai seorang muslim untuk selalu bersolawat, membaca Al-Quran sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Atas. Namun setelah jeda iklan berikut ini, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. فأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيل. أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل. فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول، وأنكر كل ذي بغي وكفر، وعرض كل ختال ضلول. ففاز المقبلون بكل خير، وأقباهم إلى الظل الظليل. وخاب المعرضون، فكان عقب معاصيهم إلى الخزي الوبيل. اللهم أدم صلواتك العظمى وتحياتك الكبرى على عبدك المصطفى المجتبى أهل حضرتك العلية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صفوة الخلق من البرية وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. أما بعد، hadirin hadirat, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, sipil maupun militer, wabil khusus guru kita bersama Da'ilallah Al-Habib Al-Fadil Sayyidil Afadil Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saggaf, mata'ana Allah wa iyyakum bituli hayatih
ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Guru kita bersama Al-Habib Ad-Da'i ilallah, Al-Habib Al-Mahbub, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mata'ana Allah wa iyyakum bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur guru-guru kita semuanya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, keluasan ilmu yang bermanfaat, diberikan anwar dan asrar para aulia, para mugarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas besar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menjadi khulafa al-ard, khalifahnya Allah Subhanahu wa taala, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan beban amanah risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati-hati yang belum mendapatkan cahaya Allah dan hati-hati yang sudah masuk dalamnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang berkat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkumpul kita semuanya, bersatu kita semuanya, menyeru kita semuanya. Tidak ada yang keluar dari makna la ilaha illallah melainkan gembira dengan datangnya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling afdal untuk umatnya Nabi dan seluruh umat adalah malam Lailatul Wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Malam dilahirkannya Rasulullah, afdalul lailah alal itlaq. Kenapa? Sebagian ulama mengkategorikan Lailatul Nuzulul Quran, Lailatul Qadar karena fadilahnya ada di bulan Ramadan, Lailatul Arafah karena ada di bulan haji, Lailatul Awal min Rajab karena bulan Rajabnya, Lailatul Nisf min Sya'ban karena bulan Sya'bannya. Tapi malam kelahiran Rasulullah karena Rasulullahnya. Ada yang bisa membandingkan semua tadi dari yang disebutkan bandingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa kita bandingin semua itu tadi keistimewaan yang Ramadan, yang haji, yang bulan Rajab, yang bulan nisfu Sya'ban dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah semuanya itu lebih istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada orang yang berakal enggak kenal Sya'ban, wala kenal Ramadan, wala kenal Rajab, wala kenal Syawal, wala kenal Hajj, melainkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Rasulullah, kita enggak bakal dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bakal bersedekah, enggak mengeluarkan zakat, enggak akan haji, enggak akan salat, enggak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa hidayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa akhlak yang timbul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh para salihin untuk mereka gemar memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan para ulama zahir mengatakan perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kategori mereka 300 kali. Tapi ahlul asrar wa ahlul anwar wal mugarrabin mengatakan 3000 kali. Guru kita Al-Habib Ali Al-Masyhur mengatakan kalau itu orang-orang yang 300 kali 10 menit kelar, 15 menit kelar. Tapi 3000 kali ini baru kita dikatakan orang-orang yang banyak berselawat, yang merasa dirinya ada kaitan cinta dengan Rasulullah SAW. Kalau setiap harinya 3000, orang pemulang Masya Allah 10.000. Gelinding 3 ini. Nolnya gelinding 3. 3000 kali. Bahkan kita murid-muridnya beliau wasiatkan 3000 kali di malam hari, 3000 kali di pagi hari. Gak tahu kita ngamalin kagak Habib Jindan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ini berat. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa taufik dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, banyak yang ngaco akhirnya. Kalau kita di akhir zaman duduk sendirian, orang-orang kayak kita
banter. Sehari 1000. Orang Pamulang 1000. Wah, cakep banget. Orang Kalibata aja belum sampai. Orang Kalibata walinya banyak. Orang Pamulang banyak juga walinya. Wali kota, wali murid. Orang Kalibata walinya banyak. Aulianya jibun. Tapi kalau ditanyain ada gak banyak orang-orang kampung yang 1000 kali sehari, mungkin juga nyerah juga. 1000 kali kita selawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda untuk kita menampilkan rasa cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sangka seperti orang-orang yang di luaran mengatakan Nabi butuh kepada salawat kita dengan kita banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Hei, Allah sudah mulai di ayatnya. Allah sudah katakan di firman-Nya, ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mulai dengan sungguh Allah dan malaikatnya. Membuktikan Allah enggak perlu kalian lagi untuk salawat kepada kekasihku Muhammad. Malaikat itu yang jumlahnya tidak ada yang ketahui kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah berselawat kepada kekasihku Muhammad. Ini dikatakan diawali salat perintah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut dengan jumlah ismiyah di dalam bahasa Arab. Tufidut tathabbut, tufidut tathbit. Kemudian di tengah-tengahnya ada fi'il mudhari'. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di sini dikatakan di tengah-tengahnya ada perintah mengatakan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dengan fi'il mudhari', maknanya hal wal istiqbal, selalu dawam. Kemudian diakhiri dengan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala tufidut tajaddud dengan jumlah fi'liyah. Dikatakan oleh para ulama di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita uthbutu fis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wadawimu 'alaiha wajaddidu 'alaiha. Seolah-olah Allah memerintahkan kita teruskan, jangan berhenti, tetap di dalam berjalur selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jadikan itu mudawamah, istiqamah kalian. Dan jaddidu, ini yang paling penting nih. Kita ini di zaman, di akhir zaman yang saya katakan tadi, kalau perorangan untuk berselawat dengan Rasulullah paling banter 1000. Itu udah cakep banget. Kalau orang-orang kayak kita nggak tahu, kayak Habib Abdul Qadir, Habib Syekh bin Abdul Qadir, Habib Jindan, ini masya Allah, folk, kita nggak kenal. Mereka ini udah terbiasa dengan sholawat. Kalau kita belajar sholawat, pelajarin sholawat, lidah kita kaku banget sholawat. Kalau beliau setiap hari sholawat, setiap hari maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca, setiap hari qasaid salaf, qasaid yang membawa ruhaninya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Ini makna dari tajdid as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbaharui, ada inovasi di dalam berselawat. Tentunya para ulama-ulama dahulu memikirkan kita. Kalau mereka ahli salawat ratusan ribu setiap harinya, puluhan ribu paling banternya, sedikit-sedikitnya ya 10.000. Itu paling banternya mereka, para ulama-ulama kita terdahulu. Kalau kita untuk mencontoh mereka kayaknya ribet dah. Kita ini di zaman, di akhir zaman yang saya katakan tadi, kalau perorangan untuk berselawat dengan Rasulullah paling banter 1000. Itu udah cakep banget. Kalau orang-orang kayak kita nggak tahu, kayak Habib Abdul Qadir, Habib Syekh bin Abdul Qadir, Habib Jindan, ini masya Allah, folk, kita nggak kenal. Mereka ini udah terbiasa dengan sholawat. Kalau kita belajar sholawat, pelajarin sholawat, lidah kita kaku banget sholawat. Kalau beliau setiap hari sholawat, setiap hari maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca, setiap hari qasaid salaf, qasaid yang membawa ruhaninya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Ini makna dari tajdid as-shalah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbaharui, ada inovasi di dalam berselawat. Tentunya para ulama-ulama dahulu memikirkan kita.
Kalau mereka ahli salawat, ratusan ribu setiap harinya. Puluhan ribu paling banternya. Sedikit-sedikitnya ya 10.000. Itu paling banternya mereka, para ulama-ulama kita terdahulu. Kalau kita untuk mencontoh mereka kayaknya ribet dah. 10.000 setiap hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Ulama-ulama yang jenius, para aulia-aulia yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bikin wacana. Medianya, gimana umat-umat kayak kita ini dengan modal yang sedikit, kelemahan di dalam diri kita, bisa banyak dapat pahala salawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa banyak pahala zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa banyak pahala di dalam satu majelisnya. Mereka bikin tuh tajdidnya, cara-caranya menginovasi salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibikin dengan pembacaan burda, pembacaan maulid, pembacaan istighatsah, pembacaan tahlil, pembacaan hiziban, wiridan, ratiban. Ini ngajak orang-orang kayak kita yang lemah banget segala-galanya. Kenapa? Asupan kita udah banyak yang enggak beraturan. Kalaupun halalnya udah banyak banget masuknya syubhatnya. Orang-orang dulu jaga dirinya mantep, sehingga yang keluar nur dari mereka, yang keluar hikmah dari mereka, yang keluar dari mereka ilmu yang keluar, cahaya yang keluar, asrar yang keluar. Kalau kita ngarepin seperti mereka lagi makan gunung kita, ke gunung, tinggal di gunung, bersih nggak ada orang, ente tinggal di situ dah, atau masuk hutan, nyari makanan yang halal. Tapi kita subhanallah, Allah jadikan kita umatnya Rasulullah dimudahin segalanya. Para ulama-ulama kita ahlur rahmah dari junjungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya mereka menjaga pikiran-pikiran kita dari jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kelemahan diri kita, kesalahan diri kita, dosa diri kita. Kalau nggak ada jalinan hubungan kita dengan para ulama, banyak orang yang putus asa. Betul enggak? Orang zaman sekarang yang bunuh diri banyak. Betul atau tidak? Cuman gak diekspos saja. Kesian kalau ngeliat bunuh diri tiap hari. Bisa-bisa orang Pamulang duluan soalnya. Nah, orang Pamulang kan baru-baru aja nih. Baru-baru kalau orang-orang Betawi bilang baru masuk Islam. Kenal Syekh Armania, kenal Majlis Rasulullah, kenal maulid-maulid yang beramai begini diadakan oleh para ulama-ulama kita. Beda dengan orang sonoan dikit. Ya ngaku dah. Namanya kita juga di sini main jujur-jujuran. Kita pengen tahu keadaan diri kita ini. Tapi alhamdulillah antum ini dapat keberkahannya nggak tanggung-tanggung. Yang datang sya'a. Oh, kalau saya yang datang belum tentu kayak begini. Ya, bisa. Kalau saya yang datang duluan, waduh. Nggak begini datangnya. Paling 300, banter-banter 1000. Ini kan alhamdulillah. Kalau sekali kita zikir ma Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah dapat pahala 10.000. Gimana enggak bersih keluar dari majelis? Kita selawat sekali kali yang hadir 10.000 dapat pahala 10.000. Mudah-mudahan habis luntur semua dosa kita. Dibersihkan ma Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta tadi itu pesan dari guru kita Syekh Ahmad Al-Masri. Ini kaitan cinta kita dengan Rasulullah perlu bukti. Kalau kita ngarepin untuk dekat dengan Rasulullah tanpa ada bukti kayaknya susah. Ya paling kagak ente hadir deh maulid, kalau nggak bisa ribuan puluhan ribu untuk salawat Nabi, ada di mana aja maulid Nabi ente hadir. Apalagi tempat-tempat yang sudah istimewa. Saya bilang istimewa karena berkaitan dengan para mugarrabin dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Ada ikatan ulama-ulama besar. Tempatnya Habib Jindan, tempatnya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, tempatnya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Dikit lagi udah mulai nih. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Kuncung.
Itu udah pasti para aulia numplek. Kata para ulama, kalau idza uqimatil mawaqib fi biladak fala tadhkurullaha wahdak. Kalau ada di tempat kalian, di kampung kalian ada, kalau kita bilang bahtera, terus apa namanya, kapal yang besar, irkabha, masuk ke dalamnya. Wala tadhkur wahdak, jangan ente mau coba-coba mikir ane mau sendirian aja dah. Tenggelam ente. Inna dhi'ba la yakul illa ganamal ghasiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzib, apa namanya, serigala tidak akan makan kecuali kambing yang sendirian. Tapi kalau kambingnya rame-rame, bukan saya bilang kalian kambing, udah pelototin aja sih. Enggak, saya nggak bilang kambing kalian. Sendirian, paling gampang serigala itu nyecernya. Tapi kalau rame-rame mikir juga. Nah, syaitan juga begitu. Syaitan kalau melihat sendirian, ya pakai remote dia. Orang zaman sekarang lagi, yang semuanya ada, televisinya ada, handphonenya ada, line-nya ada, WhatsApp-nya ada, FB-nya ada, Instagram-nya ada, Twitter-nya ada, banyak banget. Yang ngerusak pandangan, yang ngerusak pikiran, yang ngerusak telinganya, yang ngerusak badaniahnya, yang ngerusak batiniahnya. Udah setiap saat. Kalau nggak buru-buru diobatin, takutnya kanker. Kanker yang udah pasti kantong kering. Biayain tuh semuanya, data selulernya, handphonenya dibiayain. Itu pasti deh tuh. Ngerongrong orang tua, ngerongrong kanan kiri. Nggak boleh ada kesempatan, yang hadir begini lihat kantongnya, hati-hati handphonenya hilang. Jangan kira di majelis maulid setan-setan juga banyak. Saya bukan mau mencurigai, tapi memang kejadian nyata. Di tempat-tempat kumpulan begini yang masih jadi setan juga masih banyak. Jadi kita hati-hati. Waspadalah. Kantong sendiri jangan hampir lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lihat kesungguhan kita. Ini inovasinya, saya bangga banget. Saya dari dulu mengimpikan Habib Syekh ini masuk kota Jakarta, dia nyatuin semuanya majelis. Majelis Maulid Nurul Mustafa, Majelis Rasulullah, Ahbabul Mustafa, dan yang lain-lainnya yang di mana-mana ada. Bisa nyatu dengan suara malaikat, dikata Habib Ali bin Hasan Al-Bahr. Alhamdulillah, ini salawat kepada Nabi harus diinovasi. Inovasinya Habib Syekh ini mungkin setiap hari belajar nih, tenggorokannya cakep-cakep nih. Saya nyari 2 ayam begini susah banget. Udah 20 tahun saya bina murid untuk gosidah, lak-lakannya cakep, nggak ketemu. Ini Masya Allah nih, 3-tiganya merdu semuanya. Dulu Guru Jai di Martapura, itu Habib, namanya Habib Ahmad bin Abdurrahman Aini, masih kerabatnya Habib Syekh bin Abdul Qadir juga. Beliau mendengar suara tersebut sampai dari kota Sewun. Dia mendengar mizmar min mazamir Daud, katanya. Serulingnya Daud. Kalau Nabi Daud memainkan suaranya itu semua burung diam. Jangan manusia, burung diam. Kalau udah dengar suaranya Nabi Daud alaihissalam, dia cari-cari sampai kota Indonesia, di negeri Indonesia, sampai kota Martapura, dilihat. Ini suaranya Guru Jai, katanya. Guru Jai ini. Dan Guru Jai dengan saya bedanya, jauh. Jai pan di Martapura doang. Tapi udah Brunei, udah Malaysia, udah Thailand, Hong Kong. Wah, kemana-mana udah. Tinggal kita aja yang diajak kok kagak. Kalau cuma di Pamulang doang udah dah. Tamak berarti udah. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan selalu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa terus inovasi kita di dalam berselawat. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu dengan pembaharuan agar ruh kita ini damai, tenang, senang, selalu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan Habib Ali Habsyi, makna farah bin Nabi asa alaina yadu.
Kita punya kesenangan dengan Nabi, mudah-mudahan terus menerus. Di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu pengorbanan dari kita, belajar yang benar-benar, ikuti majelis-majelisnya para ulama, ikutin para fatwa-fatwa para ulama yang membawa kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang manfaat dari para ulama. Al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu adalah rasa takut tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal orangnya ketika dia berbicara, ketika dia duduk, ketika dia makan, ketika dia tidur, ruhnya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hudatul muhtadin, hadinal muhtadin ghairal dhalina wala mudlin, harban li'adaik wa silman li awliyaik. Nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ahsanallah ilaik. Demikian tadi pemaparan yang dijelaskan oleh Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Atas. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada muslim yang mencintai Allah tanpa mencintai Rasulullah SAW. Dan salah satu adalah dengan bersolawat kapanpun dan juga dimanapun. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Habib Jindan bin Novel. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada satu orang, Syekh Al-Jazuli. Dia jalan sama teman-temannya. Alhasil mereka ini udah mepet waktu sholat, mau sholat. Dapat ada sumur. Sudah. Air ada di dalam sumur tersebut, tapi sumurnya dalam di daerah sana. Cari timba, nggak ada timbanya. Nggak ada timba, nggak ada tali. Tapi air ada kelihatan. Mau sholat perlu air ada depan mata. Akhirnya bingung, apa yang harus kita lakukan? Tahu-tahu nggak lama ada seorang gadis kecil perempuan melihat keramaian di tepi sumur. Itu gadis kecil nanya, kalian mau ngapain di sini? Dia bilang, ya kami mau ambil wudhu, mau sholat, airnya ada di bawah situ. Cuma nggak ada timba buat nimba air. Coba mintain timba sama orang tua kamu di kampung sana, kampung sebelah. Maka dia bilang, emang untuk ngambil air dari sumur perlu timba, perlu ember, perlu timba tadi. Dia bilang, ya kalau kita sih perlu. Maka si gadis menjawab, kalau kita kesini biasanya nggak perlu pakai timba lagi. Habis bagaimana, gini-gini saya ajarin. Tuh gadis kecil ke bibir sumur, dia komat kamit, diludahin tuh sumur, tahu-tahu air sumur meluap ke atas. Meluap ke atas sampai luber, nah itu air yang kamu mau, ambil dah. Udah selesai, balik lagi, ditiup, balik lagi. Bilang, apa yang kamu baca? Dia bilang, ya saya sholawat. Tiap hari berapa kamu sholawat? Ya tiap hari saya sholawat, diajarin sama abah saya, sholawat tiap hari itu 10.000 kali. 10.000 kali. Dari kejadian itu, Syekh Al-Jazuli termotivasi. Dia bikin kitab yang memadukan isinya pujian dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat ikhlasnya beliau, nah itu yang kita kenal kitab Dalailul Khairat. Pada baca gak Dalailul Khairat? Masya Allah. Kan di antara para ulama yang membaca Dalailul Khairat sehari 7 kali dia ulang. 7 kali dia ulang. Kalau orang-orang biasa tuh ya dia baca hari Senin ya Senin, amalan Selasa, Rebo. Begitu. Ada hari-harinya, satu kitab dibagi 7. Ini satu hari dia baca satu kitab 7 kali. Masya Allah. Sebab yang nyenengin hati mereka, sebutan Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadzal Jazuli. Itu disebutkan bahwasanya guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh cerita sekitar berapa puluh tahun yang lalu, dia pernah pergi haji. Jumpa sama satu syekh dari Suriah. Alhasil syekh dari Suriah ini cerita kepada Al-Habib Umar, ada satu wanita datang ke saya.
menangis, sedih. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Bilang ada musibah besar. Musibah apa? Ini kebetulan pas waktu puluhan tahun yang lalu lagi kejadian kerusuhan terjadi di Suriah. Bukan kerusuhan yang sekarang, kerusuhan yang sebelumnya lagi. Apa yang terjadi? Apa ayahmu terbunuh? Bilang, lebih parah lagi. Apa yang terjadi? Anakmu terbunuh? Lebih parah dari itu. Suami kamu? Lebih parah dari itu. Apa yang kejadian? Apa musibah yang menimpa engkau hingga engkau menangis? Bilang, tolong saya. Apa, kenapa? Saya sudah 3 hari tidak bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang tulus, dia bertanya. Akhirnya si ulama ini nanya kepada wanita itu, memang setiap hari kamu mimpi Rasulullah? Dia bilang, iya, tiap hari saya mimpi Rasulullah. Cuma ini sudah 3 hari keputus. Panik rasanya seperti kiamat. 3 hari tidak mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu musibah, tahu? Itu musibah, bala. Enggak mimpi Nabi Muhammad, itu musibah. Itu Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, beliau bilang, man minkum idza sallama ala Rasulillah sami'a rad min Rasulillah. Siapa di antara kalian kalau ngasih salam kepada Rasulullah, dia dengar jawaban langsung dari Rasulullah. Muridnya nunduk, malu, diem aja. Maka Abul Abbas Al-Mursi bilang, ubku ala gulub hujibat anillah wa an Rasulillah. Kalau kalian enggak dengar jawaban dari Rasulullah, menangislah atas kepergian hati yang terhijab dari Allah, terhijab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini musibah. Orang jerit musibah harga naik, jerit musibah krisis dunia, krisis politik, musibah terhijab dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya semua musibah itu sumbernya ketika kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis ini membuat kita makin dekat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya si Syekh nanya kepada ibu yang dari Suriah itu, memang ibu tiap hari berapa banyak salawat kepada Rasulullah? Dia bilang, tiap hari saya salawat 15.000 kali terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita salawat tiap hari berapa kali salawat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar cerita kemarin berapa tahun lalu pernah diundang di mana itu namanya Syekhnah. Beliau diundang di Shishan sana. Kebetulan presidennya itu seorang sufi doyan sholawat. Masya Allah. Dibilang dia ngikut tariqah. Kemudian dengan ketulusan menangis, minta doain saya Habib. Saya dulu bisa sholawat ya sampai 15.000 kali. Tapi sejak saya jabat presiden, saya kewalahan karena urusan umat, sehingga saya baru bisa merutinkan sholawat cuma sampai 4.000 kali. 4.000 kali setiap hari. Tapi alhamdulillah berkat kehadiran antum dan para ulama kesini, alhamdulillah sekarang bisa saya cicil sehari bisa sampai 9.000 kali. Tapi belum sampai ke target saya yang dulu 15.000 kali setiap harinya. Nah kita sekarang nih berapa banyak sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya nih kita sholawat kepada Rasulullah, sholawat kita didengar sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling kagak, paling tidak kita nggak bisa dengar suaranya Nabi Muhammad, tapi suara kita didengar oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar dikenal suara kita oleh Rasulullah, dikenal rintihan kita, dikenal rindu kita oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengenalan Rasulullah akan suara kita, nah itu lebih agung pengenalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengenalan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah bilang di dalam hadis, Nabi bilang kepada kita sekalian bahwasanya man shalla alayya indama asbah 10 marat wa indama amsa 10 marat halat lahu syafaati yaumal qiyamah atau kama qala. Orang yang ketika pagi hari idza asbah dia baca salawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Ketika petang hari atau malam hari dia bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Rasulullah bilang halat lahu syafaati, pasti, wajib, harus orang ini pasti mendapat syafaatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berapa? Siang 10, malam 10, pagi 10, malam 10. 20 kali kita salawat kepada Nabi Muhammad. Nah ini sholawat minimal orang awam
ya dia salawat 20 kali. Kita semuanya awam. Cuma ini 20 kali simple kan? Mau 15.000 kali ya nungguinnya kapan majunya 15.000 kali. Mau 1.000 kali kapan majunya 1.000 kali. Ta'al 20 kali sini. 20 kali salawat kepada Nabi Muhammad. Pagi 10, sore atau malam 10 kali. Tapi ketika kita salawat, salawatnya pakai cinta. Salawatnya pakai rindu. Salawatnya ketika menyebut nama kekasih itu sambil kasmaran. Ya, tahu gak ente kalau nyebut orang yang kita cintai, merah pipi kita ketika menyebut orang yang kita cintai. Ini yang ente sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebut namanya Rasulullah, salawat kepada Rasulullah pakai cinta, pakai rindu. Bayangin sunnahnya, bayangin akhlaknya, bayangin syama'ilnya, bayangin pakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangin tangannya Rasulullah yang bakalan ente cium buat orang-orang yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara sekalian, ini salawat yang kayak begini 20 kali. Sambil bayangin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pengen kita jalankan. Ya, kita pulang ke rumah nih, kita di rumah punya siapa? Ada anak, ada istri, ada suami, ada orang tua, ada kerabat, family, ada pembantu. Ajarin sholawat. Siapa yang bisa sholawat? Ajarin sholawat di rumah kita. Ajarin. Simple kan? 10 pagi, 10 sore. Bisa apa enggak nih? Hah? Kita sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Walidzalik al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad tuh sahib ratib dalam Wirdul Latif zikir sabah wal masa dicantumkan tuh salawat kepada Nabi Muhammad pagi 10 kali dan sore 10 kali. Udah baca belum kita yang 10 kali nih? Hah? Ayo deh kita baca lagi deh ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Udah 10. Masing-masing dapat 10. Cuma nih sekarang 10 belum selesai. Kalau ente pulang ke rumah, kita pulang ke rumah ajarin anak kita, dia baca 10 juga. Jadi walaupun kita baca 10 kita dapat 20. Kita ajarin istri kita dan anak kita, jadi 20 sama kita 30. Ajarin pembantu kita 40. Ajarin tetangga kita 10 orang. Nah lo tinggal hitung berapa. Masya Allah. Paling kagak, anda tahu ente udah pada sholawat dari tadi. Cuma kan kita nanam begini biar ente pulang ngajarin. Jadi anda pulang ke rumah tinggal tidur, dapat pahala sholawatnya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah aja sholawat. Allah sholawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Orang beriman sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus yang dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Yang beriman. Begitu. Yang kagak beriman enggak dipanggil. Yang dipanggil yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi kalau kita salawat kepada Rasulullah, hendaknya itu makin tambah cinta kita. Ikutin Nabi, teladani Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi itu bagaimana? Kita sholawatan, subuhnya telat. Sholawat kepada Nabi Muhammad, subuhnya jam 7 pagi. Begitu. Sholawat kepada Rasulullah, istiqamah, jalanin sunnahnya Nabi. Bangun malam, tahajud, rawatib. Islam tuh mudah, Islam tuh simple. Ya agama rahmat, penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Ya, insyaallah dengan berkat salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hujan tuh gerimis tuh. Gerimis bukan?
Masya Allah. Alhamdulillah berkat sholawat gerimis. Alhamdulillah. Insya Allah ini nunjukin rahmat yang turun kepada kita sekalian. Begitu, tapi jangan lebat-lebat dulu, entar-entaran dulu. Hujannya kesian, kita masih mau lanjut lagi kan? Alhamdulillah ya Rabb. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita pada malam hari ini dalam cinta kepada Rasulullah. Besok kita semuanya dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah Taala berikan keberkahan ya di wilayah Pamulang ini, di wilayah Tangerang Selatan dan di seluruh wilayah Indonesia. Sahibul hajat Allah Taala berikan keberkahan, tokoh masyarakat Allah Taala berikan keberkahan, dan juga guru kita Al Habib Syekh bin Abdul Qadir Allah Taala berikan kesehatan, afiat, Al Habib Ja'far dan semua para habaib yang di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang dekat kepada Rasulullah, yang cinta kepada Rasulullah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan pandangan Rasulullah selalu terarah kepada kita sekalian, pandangan yang mengangkat bala, musibah dan gangguan dari kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alqi alaina mahabbatan minka wa linusna ala ainik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslihil qulub wal qawalib والظواهر والبواطن قربنا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اجمعنا به يقظة ومناما لا تحرمنا رؤيته لا تحرمنا رؤيته لا تحرمنا رؤيته وأذن لنا مصافحته برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan yang dijelaskan oleh Habib Jindan bin Novel. Beliau mengatakan bahwa Allah saja bersalawat kepada Nabi, malaikat juga bersalawat kepada Nabi, orang beriman bersalawat kepada Nabi. Maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim juga bersalawat kepada Nabi agar kita termasuk golongan dari orang-orang beriman. Dan untuk selanjutnya pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan melihat dan mendengarkan salawat dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segar.
صدقي وسري نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا سداد ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة الجودات ثم الوجيه لدين الله سقفنا خارج العادات السيدة كامل الأواب العيدروس أظهر القدر لا إله إلا الله هذا الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق زاني وعليه أنزل من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام ظهر الدين بظهور النبي أحمد بظهور النبي أحمد فضل من الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 رجا وقفت بذلي فأغثني
قصدك من المانية الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي بجرى عبد الله النبي كالكاسي الله محمد منوسي إدولكم محمد منوسي ينكو cinta محمد وهي kekasihku ku harap syafaatmu Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim rahatil atyar tashdu fi layali المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد الله الله راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد الله الله وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد padang bulan padang kaya dina rembulan sing awe 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 padang bulan padang kaya dina rembulan sing awe 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 elingake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi padang bulan padang kayarina bulan sing awe awe elengake aja pada turu sore kene tak cikani kanggo sepo mangko sore
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adala man billahi salatan daimatan bi dawamin duri putih ditandur ning kebon laku ana jereti penyemplung wa irat ngembangi apa duri putih ditandur ning kebon laku ana jereti penyemplung wa irat ngembangi apa wa irat ngembangi apa wa irat ngembangi apa salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kali kulan kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali kulan kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai salatullah. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada guru-guru kita. Yang pertama adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, Habib Jafar bin Muhammad Bagir Al-Atas, Habib Jindan bin Novel, Habib Anis bin Umar Assegaf, dan Syekh Ahmad Al-Misri yang telah melantunkan salawat yang begitu indah dan juga berbagi ilmu kepada jamaah yang hadir dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa sekali lagi untuk follow akun sosial media kami di Twitter kami di @chi_inews ataupun Instagram kami di @cahayahati_inews. Dan akhirnya saya Mas Janto pamit undur diri, sampai jumpa di Cahaya Hati Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم